Ibu cek kehadiran dulu. Feliza Atika Putri. Hadir, Bu. Wenti Agustina. Hadir, Bu. Tita Agustiani. Hadir, Bu. Sisi Rahmiati. Hadir, Bu. Oh ya, hadir semua ya. Ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, Ibu lihat pas awal Ibu masuk tadi, suasana kelas kita sedikit kotor. Jadi Ibu mohon untuk merapikan, kalau ada sampah tolong dibuang. Betul. Ayo cepat. Oke, Bu. Baiklah, sebelum kita memasuki materi kita pada siang hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ketua kelas, Sisi, tolong pimpin temannya untuk berdoa. Baik, teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, saya tahu apa pembahasan kita pada hari ini? Pembahasan materi kita pada siang hari ini yaitu terkait kerajaan-kerajaan pada masa Hindu Buddha. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan dari kita belajar untuk siang hari ini, yaitu yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu menyebutkan kerajaan-kerajaan Hindu Buddha yang pernah ada di Indonesia. Yang kedua yaitu menjelaskan kehidupan masyarakat, pemerintah, dan budaya kerajaan-kerajaan pada masa Hindu Buddha. Dan yang terakhir yaitu menguraikan bukti-bukti kehidupan pada masa Hindu Buddha. Paham? Paham, Bu. Materi kita pada hari ini yaitu kerajaan-kerajaan pada masa Hindu Buddha. Ada yang tahu apa-apa saja kerajaan pada masa Hindu Buddha? Bu? Kita? Mataram kuno, Bu. Ya. Siapa lagi? Wenti? Ya. Siapa lagi? Sisi? Siapa lagi? Felin? Kerajaan Sriwijaya. Oke, Felin tadi menyebutkan kerajaan Sriwijaya. Baik, Ibu akan menyebutkan kerajaan-kerajaan yang termasuk kerajaan Hindu Buddha, yaitu yang pertama kerajaan Kutai, kerajaan Tarumanegara, kerajaan Kalingga, kerajaan Sriwijaya, Mataram kuno, Kediri, Majapahit, kerajaan Tulang Bawang, serta kerajaan Buleleng dan dinasti Warmadewa di Bali. Jadi kerajaan-kerajaan Hindu Buddha itu banyak. Karena pertemuan kita hari ini sampai istirahat nanti, Ibu rasa gak cukup kan waktunya. Jadi Ibu batasi untuk pertemuan kali ini kita membahas kerajaan Kutai. Mengapa Ibu pilih kerajaan Kutai? Karena kerajaan Kutai ini kerajaan tertua pada masa Hindu Buddha. Paham? Paham, Bu. Mulai. Baiklah, Ibu akan menjelaskan materi kita pada pertemuan kali ini terkait kerajaan-kerajaan pada masa Hindu Buddha. Yang akan kita bahas hari ini yaitu kerajaan Kutai. Karena kerajaan Kutai ini merupakan kerajaan tertua. Kerajaan Kutai ini berlokasi, ada yang tahu di mana lokasi kerajaan? Ya, kita Kalimantan Timur. ya, betul sekali. Kerajaan Kutai ini merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berdiri sekitar abad keempat.
keempat sebelum abad keempat Masehi, dan berlokasi betul yang disampaikan Tita, yaitu di Kalimantan Timur. Ibu tambahkan ya, di hulu Sungai Mahakam yang terletak di Kalimantan Timur. Ini ada nampak peta yang ada di buku. Nampak? Ini adalah Pulau Kalimantan dan Kerajaan Kutai terletak di sisi timur, yaitu ini yang diarsir warna hitam. Nampak? Baik. Kerajaan Kutai ini berdiri sejak abad keempat Masehi dan berlokasi di hulu Sungai Mahakam di Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai ini didirikan oleh seorang raja, seorang kepala suku pribumi setempat. Yang ada yang tahu siapa nama raja itu? Pendiri Kudungga ya. Nama pendiri kerajaan Kutai yaitu Kudungga. Kudungga ini merupakan kepala suku pribumi setempat. Paham? Kudungga ini sebagai raja pertama berhasil mengembangkan kekuasaan hingga menjadi suatu kerajaan yang bercorak Hindu. Selain Kudungga, raja Kutai yang cukup terkenal yaitu Asmawarman yang dianggap sebagai titisan dewa matahari. Asmawarman ini merupakan putra dari kerajaan Kudungga. Raja Kudungga kan raja pertama. Nah, jadi terus pemimpinnya jatuh ke anaknya yang bernama Asmawarman. Namun, raja yang terkenal dari kerajaan Kutai lainnya adalah Mulawarman. Ia dianggap paling berjasa dalam membawa kemakmuran bagi masyarakat Kutai. Adapun kehidupan sosial ekonomi dari kerajaan Kutai ini yaitu berdasarkan prasasti peninggalannya, masyarakat kerajaan Kutai diketahui telah hidup dengan tertib dan teratur. Hubungan antar kasta dalam masyarakatnya berlangsung baik. Kaum Brahmana memiliki kedudukan yang terhormat karena bertugas sebagai pemimpin dalam upacara penghinduan atau seperti upacara pensucian diri. Ada yang hobi nonton film India? Tidak. Kalau di dalam film India tuh kadang ada salah satu dalam tayangan itu tata cara dia mensucikan diri. Kalau di Islam kan tidak ada tuh, ya kan? Ibu masuki kehidupan budaya. Kehidupan budaya pada masa kerajaan Kutai ini yaitu penduduk kerajaan Kutai menggunakan bahasa Melayu sebagai pengantar bahasa sehari-hari. Dan untuk kaum Brahmana mengenal bahasa Sanskerta. Kalau kita kan ada bahasa Indonesia sama bahasa daerah. Kalau untuk sehari-hari kita menggunakan bahasa daerah. Namun apabila kita bepergian, sekolah, pasti menggunakan bahasa Indonesia kan? Hai. Baik, setelah Ibu menjelaskan kehidupan sosial ekonomi dan budaya, Ibu akan melanjutkan kepada politik. Kerajaan Kutai ini mempunyai kehidupan politik secara turun-temurun. Dalam artian kepemimpinan itu diteruskan oleh anak, cucu, sampai ke cicit. Dan sistem pemerintahannya pun sudah berjalan sejak kerajaan Kutai dipimpin oleh Asmawarman, yaitu raja dari pendiri kerajaan Kutai tadi, anak dari Raja Kudungga. Paham? Paham. Ada kerajaan Kutai ini dikenal dengan peninggalannya yaitu baik. Ada yang tahu apa-apa saja peninggalan dari kerajaan Kutai? Ya, Uti? Yupa, ya betul
Salah satu peninggalan dari kerajaan Kutai yang paling terkenal yaitu Yupa. Yupa yang terkenal pada kerajaan Kutai itu terdiri dari 7 Yupa yang sangat terkenal. Yupa itu Yupa itu seperti tubuh batu yang berdiri. Nanti ibu tampilkan slide fotonya ya. Yupa itu seperti tubuh batu dan berukir hurufnya itu huruf Pallawa. Yupa ini Yupa ini menceritakan upacara penghormatan yang dilakukan Raja Mulawarman untuk kaum Brahmana dengan memberikan pengorbanan 20.000 ekor sapi. Kan yang tadi sudah menyebutkan salah satu peninggalan kerajaan Kutai yaitu Yupa. Ada 7 prasasti Yupa yang masih bisa dilihat hingga ini. Yupa ini seperti yang ibu jelaskan tadi, yaitu tiang batu yang dipakai untuk mengikat kurban hewan atau manusia untuk dipersembahkan kepada dewa. Dan pada tiang tersebut juga akan terdapat tulisan yang dipahat. Selain dia menceritakan kisah raja, Yupa ini juga digunakan untuk mengikat kurban hewan untuk persembahan pada dewa, karena mereka kan Hindu. Prasasti Yupa juga berisi tentang kehidupan politik. Contohnya prasasti Yupa yang pertama yaitu yang menceritakan raja pertama kerajaan yaitu Kudungga, yang merupakan nama asli Indonesia. Baik, ibu akan menampilkan foto-foto Yupa yang telah ibu sampaikan tadi. Ada kelihatan? Ini salah satu foto kerajaan. Nah, ini Yupa. Kan dia mirip batu kan, seperti tiang batu. Nah, di sini tuh ada ukiran huruf bertulisan Pallawa. Dan kadang tiang batu ini yang disebut Yupa ini akan digunakan untuk mengikat hewan kurban ini. Jelas? Ini juga merupakan peninggalan kerajaan Kutai. Ya. Ini kayak kalung, ini Yupa. Ini kayak mahkota di kepala raja kan. Ini mani-mani. Nampak? Nampak. Baiklah, setelah ibu menjelaskan kehidupan sosial ekonomi, budaya, dan politik, kita akan berlanjut ke runtuhnya kerajaan. Mengingat bentar lagi kita istirahat kan? Runtuhnya kerajaan Kutai disebabkan yaitu kerajaan Kutai ini runtuh karena setelah Maharaja Dharma Setia tewas dalam perperangan dengan kerajaan Kutai Kartanegara, yaitu kerajaan Kutai yang bercorak Islam. Yang pertama tadi kan dia bercorak Hindu. Nah, dia melakukan perperangan dengan kerajaan Kutai juga, tapi bercorak Islam. Perperangan ini terjadi pada abad ke-13, yang mana kerajaan Kutai Kartanegara, kerajaan Kutai yang bercorak Islam itu dipimpin oleh Raja Aji Pangeran Anom Panji. Karena kerajaan Kutai yang bercorak Hindu ini runtuh, jadi kerajaan Kutai ini menjadi wilayah kekuasaan dari kerajaan Kutai Kartanegara. Paham? Jadi penyebab runtuhnya kerajaan Kutai yang bercorak Hindu ini karena terjadinya perperangan dengan kerajaan Kutai yang bercorak Islam. Runtuhnya kerajaan Kutai ini menjadi penjelasan penutup setelah ibu menjelaskan pendiri, lokasi, kehidupan sosial ekonomi, kehidupan politik dan budaya, serta yang terakhir yaitu runtuhnya kerajaan Kutai. Baik, ibu akan bertanya kepada Ananda semua, yaitu yaitu kan ibu tadi sudah menjelaskan
masyarakat-masyarakatnya. Sekarang Ibu akan bertanya kepada kita tentang kehidupan sosial ekonomi pada masa kerajaan Kutai, selain yang Ibu bacakan tadi. Baik, kepada Tita, silakan ke depan. Teman-teman yang lain menyimak ya apa yang disampaikan Tita. Kerajaan Kutai memiliki posisi geografis yang strategis sehingga pedagang di wilayah ini sangat ramai. Banyak penduduk Kutai yang bermata pencarian sebagai nelayan. Selain itu, untuk menunjang kegiatan perdagangan, penduduk setempat juga mengembangkan pertanian. Hasil pertanian menjadi salah satu komoditas perdagangan. Kasih aplaus untuk Tita. Apa saja hasil pertaniannya tadi? Padi apa lagi? Betul yang sudah disampaikan oleh teman kita bahwa kehidupan sosial ekonomi pada masa kerajaan Kutai itu dipengaruhi oleh posisi kerajaan itu sangat strategis, sehingga kerajaan ini terus ramai, menjadi wilayah yang ramai, serta kerajaan Kutai ini bermata pencaharian, yaitu sebagai nelayan dan pertanian. Paham? Baiklah, selanjutnya Ibu akan bertanya kepada Sisi, yaitu terkait budaya pada masa kerajaan Kutai. Bisa Sisi? Bisa. Baiklah, kepada Sisi silakan ke depan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan bercorak Hindu. Hal ini dibuktikan dengan adanya tempat suci Wat Prakeswara yang merupakan tempat pemujaan kepada Dewa Siwa. Di Pulau Jawa ditemukan pula tempat suci pemujaan Dewa Siwa yang disebut Wat Prakeswara. Silakan duduk. Kasih aplaus untuk Sisi. Baiklah, terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan Tita dan Ananda Sisi. Baik, untuk lebih memahami materi, Ibu akan bertanya lagi kepada Ananda Wensi, yaitu siapa pendiri kerajaan Kutai? Belum tahu. Ya, kasih aplaus untuk Wensi. Agar lebih dalam lagi, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, karena mengingat kita lagi istirahat makan siang, jadi Ibu akan bertanya satu lagi kepada Feliza, yaitu di mana lokasi dari kerajaan Kutai ini? Ya, betul sekali. Kerajaan Kutai ini lebih menjelaskan ya, dia berlokasi di hulu Sungai Mahakam, dan hulu Sungai Mahakam itu terletak di Pulau Kalimantan dan Kalimantan bagian tinggi. Paham? Paham, Bu. Baiklah, terima kasih atas jawaban yang telah Ananda semua berikan atas pertanyaan Ibu tadi. Jadi untuk lebih rinci, Ibu akan memberikan kesimpulan, yaitu kerajaan Kutai ini merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-4 Masehi, dan lokasi kerajaan yaitu di hulu Sungai Mahakam di Kalimantan Timur. Raja pendiri kerajaan Kutai ini yaitu Raja Kudunggaya, merupakan kepala suku pribumi setempat. Adapun dari kehidupan sosial ekonomi kerajaan Kutai, yaitu kerajaan Kutai ini memiliki posisi yang strategis, sehingga kerajaan ini selalu maju, dan ekonomi mata pencaharian dari kerajaan Kutai yaitu seperti
seperti ada papan tulis, nelayan, dan pertanian. Adapun kehidupan budaya, yaitu kerajaan Kutai merupakan kerajaan bercorak Hindu Siwa. Hal ini dibuktikan dengan adanya tempat suci Uwak Rakeswara yang merupakan tempat pemujaan kepada Dewa Siwa. Itu merupakan bukti bahwa kehidupan sosial budaya dari kerajaan Kutai itu ada. Dan salah satu tadi peninggalan yang masih bisa kita lihat hingga saat ini yaitu berupa yupa. Yupa yang paling terkenal itu ada 7, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Paham? Baiklah, runtuhnya kerajaan tadi disebabkan oleh peperangan yang menewaskan Maharaja Dharma dalam melawan kerajaan Kutai Kartanegara, yang mana kerajaan ini bercorak Islam. Baik, dari materi penjelasan yang telah Ibu sampaikan dan tanya jawab yang sudah kita lakukan, Ibu bertanyakan dan menjawab. Jadi sebelum menutup, Ibu mau bertanya, apakah sudah mengerti dengan pembelajaran pada siang hari ini? Baik, Ibu terima kasih sekali telah mendengarkan Ibu selama menjelaskan. Baik, sebentar lagi bel akan berbunyi, langsung saja Ibu akhiri. Terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.